Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Pak Teddy. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, atau yang lebih luas ke Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa tujuan awalnya adalah untuk berdagang. Namun akhirnya mereka ingin berkuasa di wilayah Nusantara tercinta ini. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama adalah semua tidak terlepas daripada fenomena yang terjadi, yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi yang berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Zaman kemunduran ini disebut zaman kegelapan atau Dark Ages. Kemudian selanjutnya jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam pada tahun 1453. Khalifah Utsmaniyah berhasil menguasai Konstantinopel. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan, sekaligus melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya, adanya penjelajahan samudra. Seperti yang kita tahu bersama, di zaman itu dunia, khususnya Barat, sedang gencar-gencarnya melakukan perjalanan lintas samudra. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, kemudian serta kemajuan teknologi mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Selanjutnya, tujuan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama adalah gold, glory, dan gospel. Gold adalah memburu kekayaan, glory adalah memburu kejayaan, serta gospel menjalankan tugas suci. Selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis. Seperti kita ketahui bersama, Portugis pernah menginjakan kaki di Nusantara ini. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 kala itu. Alfonso de Albuquerque adalah tokoh yang membuat kawasan Nusantara dikenal oleh Eropa dan dimulainya kolonialisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain. Pada tahun 1512, ia mengirim Antonia Albru dan Francisco Serrao ke Maluku. Peperangan dengan Sultan Babula selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1570 sampai dengan 1575, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya. Kedatangan bangsa Belanda. Rombongan pertama, Belanda melalui pelayaran menuju Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, kemudian Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad 1580 sampai dengan 1605. Kedatangan rombongan ini pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten
dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Rombongan kedua, Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan van Warwick tiba di Banten pada bulan November 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah, lada, dan dikirim ke negara atau ke negeri Belanda. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu sedapat mungkin mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku. Setelah melalui Filipina Utara, kemudian langsung ke Tidore. Di sini bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore. Faktor datangnya Spanyol ke Indonesia, yang pertama, mencari kekayaan termasuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, karena yang tadi sudah disebutkan, pada masa itu sedang gandrungnya dengan penjelajahan antar benua, antar samudra. Meyakini keberadaan Prester John, menyebarkan agama, serta mencari kemuliaan bangsa. Dampak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Secara positif, kita bisa berkata banyak dibangun pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia, khususnya Tenggara, terutama di daerah Malaka. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, dibangunnya sarana jalan darat sehingga ada akses antar kota, antar daerah. Terakhir, didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia. Dari segi negatif, yang pertama, masyarakat merasa tertindas dengan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan banyak warga Indonesia yang meninggal. Bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, serta warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia. Pengaruh atau dampak kedatangan bangsa Barat ke Nusantara setidaknya ada 4 hal, dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang ideologi yang mengakibatkan kita terpengaruh begitu luas oleh bangsa-bangsa Barat. Sekian itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Pak Teddy di pertemuan berikutnya. Stay safe di rumah saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.